Oke, baik. Baik, terima kasih Bu. Siapa Bu? Boleh izin namanya? Kok Ajeng. Oh, Bu Ajeng ya. Oke, baik. Salam kenal Bu Ajeng. Terima kasih. Ya, Bapak Pak. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. dan salam Siap. sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian hari ini ya. Siokianya sebenarnya dari tadi pagi kita ketemuan ini, tapi karena berhubung suatu hal, jadi gantikan oleh senior saya Bang Regi untuk yang pertemuan pertama. Dan nanti sampai dengan jam berapa kita Bu? Ajang, sore ini jam Sampai berapa? jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya, oke, 15. Berarti 2 jam ya. Oke, 2 jam ini kita akan cerita seputar ini, PPH Potput ini. Dan Tuh. nanti di akhir, nanti saya kenalin sama Ibu Pot ya, nanti di mana? Di waktu di pertemuan Selasa sore gitu ya. Jadi biar menyeluruh. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, ketika mempelajari PPH Porput ini, kita sudah paham kewajiban hak kita sebagai pemotong pajak. Nanti dan sampai pada kewajiban mengisi SPT-nya, bukti potong, dan sebagainya. Nanti kita akan buat simulasi-simulasi sedikit agar Bapak Ibu bisa sampai selesai nih. Jadi bukan hanya tahu transaksinya, tapi tahu cara melaporkannya. Gitu ya. Bukan hanya tahu transaksi, tapi tahu cara melaporkannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita santai aja ya, nggak usah terlalu ribet-ribet kali. Pajak itu gampang Bapak Ibu, pajak itu mudah. Yang susah itu bayarnya ya. Jadi kalau pajak itu gampang, yang susah itu bayarnya. Karena emang ya siapa yang mau bayar pajak gitu kan, kalau nggak dipaksa. Nah, tapi sebenarnya mindset juga kita ganti ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu 82% penerimaan negara lah penerimaan pajak. Dari 1 kilometer jalan, 820 meter itu adalah uang pajak. Nah, jadi itu merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan saya sering sampaikan kepada mahasiswa, peserta diklat dan sebagainya. Kita paham ya, kalau kita anak-anak ekonomi ini kan kita bilang ini crisis is a monster ya. Jadi krisis itu adalah monster. Mungkin beberapa tahun lalu yang terkenal itu ada Venezuela, negeri kaya minyak tapi krisis. Karena krisis, pelacur mereka banyak, karena krisis listrik mereka mati karena nggak bisa beli bahan bakar, karena krisis pengangguran mereka banyak, akhirnya kriminal juga banyak dan sebagainya. Maka kalau anak ekonomi itu menyatakan krisis itu monster. Tapi ada yang sedikit lebih menarik tuh ketika kita cerita krisis di Sri Lanka, Alengka ya, Sri Lanka, Kolombo, negerinya Rahwana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sedikit saya kasih ini ya gambaran ya. Jadi betapa ke depan itu pajak itu akan sangat penting, dan profesi konsultan atau profesi sebagai pegawai pajak dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Presiden baru keluar dalam election di Sri Lanka. Karena presiden baru, mereka buat sebuah kebijakan. Kebijakannya itu yang buat biar populer gitu ya. Jadi salah satu kebijakan populer adalah bagaimana menurunkan tarif pajak. Maka diturunkanlah tarif pajak. Ketika diturunin tarif pajak, oke, masyarakat mungkin senang, ini presiden kita nih, baik nih. Tapi ketika diturunin tarif pajak, akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Penerimaan pajak berkurang, penerimaan pajak berkurang, akibatnya APBN mereka pun juga berkurang. Karena berkurang, mereka nggak bisa ngasih subsidi pupuk. Karena nggak bisa ngasih subsidi pupuk, mereka gagal panen. Karena gagal panen, mereka nggak bisa ekspor hasil pertanian. Karena mereka nggak bisa ekspor hasil pertanian, neraca dagang mereka defisit, krisis. Ya, default, gagal bayar, dan krisis. Karena krisis, nah, lihat yang terjadi. Mereka antri bahan bakar itu sampai 3-4 hari. Terus pengangguran banyak dan sebagainya. Jadi terkadang satu kebijakan saja, satu kebijakan pajak saja, itu bisa membuat sebuah negara krisis. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, ke depan profesi yang Bapak Ibu jalankan hari ini ya mudah-mudahan itu juga profesi yang ke depannya itu akan sangat kompetitif ya. Nah, kalau boleh nih saya izin perkenalan dulu nih ya, karena biar ini Bapak Ibu sekalian, walaupun kita cuma sekitar 2-3 jam, jadi biar Bapak Ibu, saya tahu latar belakangnya ya.
Jadi ada tuh saya pernah mengajar tuh semuanya anak hukum semua. Ada? Ada yang dokter semua, ada. Jadi pajak ini sekarang sangat luas sekali. Jadi bisa kepada siapa saja. Maka saya izin kenalan dulu nih ya. Di sini ada beberapa orang nih. Ada 21 nih. Oke, dari mulai yang paling atas saja ya, Bapak Ibu ya, izin ya. Boleh Bu Yuli Kodariah, izin Bu Yuli, aktivitasnya apa gitu, latar Oh ya. belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuli Kodaria. Saya seorang bidan. Saat ini saya sebagai direktur di klinik di salah satu klinik di Cianjur. Jadi kenapa saya tertarik untuk belajar pajak karena ya saya merasa bahwa kita harus taat pajak. Karena saya nggak tahu sama sekali nol, ibarat nol tentang perpajakan. Biar saya juga tidak salah dan tidak dibodohi Ya, atau istilahnya saya juga tidak bodoh sekali tentang ini ya. Saya merasa perlu dan sepertinya wajib menurut saya untuk mengikuti brevet ini gitu. Terima kasih, Pak. oke, baik. Terima kasih Bu Yuli ya. Ya, baik, benar sekali Pak Ibu sekalian. Kan taxation without regulation is robbery gitu ya. Jadi pajak tanpa aturan itu adalah perampokan. Jadi yang terikat sama aturan pajak bukan hanya wajib pajak. Ingat ya. Saya sering nyampein ini Pak Ibu ya. Saya juga mahasiswa hukum. Jadi sedikit paham lah sedikit tentang hukum. Jadi bukan hanya sekedar wajib pajak, tapi yang terikat dengan aturan pajak adalah juga pegawai pajak. Nah, mereka juga punya aturan main, bagaimana memeriksa, apa subjeknya, apa objeknya, apa yang boleh diperiksa, dan sebagainya, mereka punya aturan main. Apalagi sekarang kalau Pak Ibu ikutin undang-undang HPP yang terbaru ya, itu lebih asyik sekali. Ada unsur TPPU di undang-undang HPP. Jadi penyidik PPNS pajak itu boleh menyita aset. Nah, itu di undang-undang HPP yang baru. Tapi ini kita cerita itu panjang lah ya. Kita cerita 21 doang ini kok gampang. Oke, lanjut Pak Taufan Awaludin. Oh iya Pak, bagaimana Pak? Ya Pak, boleh Pak, kenalan dulu Pak. Izin Pak. Ini dari Batam ke Bogor nih agak jauh nih ya kan. Oh kalau saya di Merauke Pak, Oh, di di Papua Bogor lebih Pak. jauh lagi ya. Iya Pak. Oke, baik-baik. Silakan Pak. Ini Bapak Eh, punya gubernur 3 sekarang ya. Baru Pak, pejabat PJS Pak, bukan gubernur Pak. Oh iya, PLT masih ya. PLT Pak. Ya. Boleh Pak dikenalin dulu ke kita Pak. Nama saya Taufan Awaludin. Saya kebetulan punya usaha Pak. Ikut pelatihan pajak ini supaya mau mengetahui seluk-beluk pajaknya itu Pak. Oke, siap. Itu aja sih Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Walaupun sudah 2 jam selisih waktu di sini dengan Merauke ini ya. Waktu Indonesia Timur. Boleh Pak Khairul Umam? Pak Khairul Umam, boleh Pak? Ya Pak, Pak Herman perkenalkan saya Umam, seorang akuntan Pak. Oke. Akuntan ya. Basicnya Iya, akuntan. Oke, siap. Pak Aang Wardiman, izin Pak. Masih mute tuh Pak, suaranya Pak. Halo, Iya Pak. saya Anwar Diman, Pak. Seorang PNS di Sulawesi Utara. Oh, Ya, akuntan. PNS Pak ya. Oke, baik sekali ya. Mantap. PNS masih mau belajar di sini nih. Baik Pak, makasih banyak Pak. Lanjut Pak Bu Janis, boleh Bu? Iya, sebenarnya ada Leni-nya depannya Pak, Leni Janis Ishak dari Oh KHP. gitu ya Bu, ya. Saya itu melakukan pekerjaan bebas sebagai notaris. Oke. Bagi kami itu agak membingungkan karena kami kan pribadi, Ya. tapi kan kami harus menjalankan semuanya ya sebagai badan gitu Pak. Jadi ya ingin belajar lagi. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lani Jani Ishak ya. Salam kenal Bu. Nah, nanti bisa boleh Bu share terkait notaris nih ke kita nih. Nah, jadi asyik juga nih dengan dunia hukum nih sebenarnya asyik.
Pak Harmalis, boleh Pak? Siap. Saya PNS, Pak, Di dinas mana Pak? di BPKP. BPKP. Oh, ini senior kita nih. Kita belajar sama Pak Harmalis nih. Justru saya ingin tahu pajak lebih detail gitu. Sering jadi update. Ya inilah yang kita audit ya. Oke, baik Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Pak Ronald Girsang, boleh Pak? Ya Pak, perkenalkan nama Eh, saya Jamin. Ronald Girsang, saya sebagai dosen di Jambi, Oh, di Jambi. swasta. Mm-mm. Dosen di Jambi di perguruan tinggi swasta, Pak. Oke Pak. Dosen apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu Dosen Pak. akuntansi, Pak. Akuntansi, oke. Baik, mantap. Ya, Lanjut ke Pak Hendra Saragih. Ya, izin Pak. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Aktivitas saya dosen, Pak. Dosen Pak ya. Iya, Pak dosen Doktor nih. ekonomi dan manajemen, Pak. Manajemen dan bisnis ekonomi juga, Pak. Iya. Oke, baik. Mantap. Ingin belajar perpajakan karena yang pertama sama ya, buta juga dari nol, belum tahu apa perpajakan. Lalu yang kedua mau lebih fokus ke dalam ya, artinya maksudnya pajak itu seperti apa bentuknya gitu kan. Ya. Karena banyak sekali Pak ya, ada PPh 1, PPh 22, PPh banyak PPh ini. Lalu akuntansinya pun juga bingung juga kita kan. Bisa ada yang dimasukkan, bisa ada yang dikurangkan, bisa ada yang kurang bayar, bisa apa kalau yang kita suka dengar tuh kan. Nah, lalu yang ketiga, ini kan mata kuliah juga banyak juga Pak nanti yang ada mata kuliah perpajakan, mata kuliah apa gitu. Jadi mudah-mudahan bisa juga dengan nanti sertifikat ini bisa ikut jadi ngajar juga gitu Pak di bagian perpajakan. Jadi kita bisa mengerti lah supaya mahasiswa ini jangan hanya kita adopsi dari apa jurnal atau apa, tapi bisa juga ya udah ada pelatihan kan jadi semakin nambah wawasan juga Pak. Baik. Di perguruan tinggi swasta Pak, di Pekanbaru Pak, di Riau. Oh, dekat kita Pak. Iya dekat Pak, Kepri dengan Riau dekat. Oke, baik. Makasih Pak Hendra Saragih. Baik Pak, sama-sama Pak. Makasih. Benar Pak Ibu ya. Jadi ke depan itu emang akan sangat baik. Saya sebelum di Kepri itu di KPP pertama Binjai, Sumatera Utara, Medan Binjai gitu ya. Jadi saya paham tuh hanya industri sawit, terus rumah sakit, developer dan sebagainya. Dikit, transaksi juga nggak terlalu besar. Saya pertama jadi AR itu target saya cuma 38 miliar. Begitu saya pindah ke Kepri, nah target saya jadi 280 miliar. Karena di sini tuh perusahaannya join dengan Singapura ya, perusahaan modal asing, artinya perusahaan afiliasi, cross border transaction, CFC dan sebagainya itu juga semakin besar. Dan saya juga sampaikan mungkin kepada Pak Ibu yang masih muda-muda ya, yang masih mahasiswa dan sebagainya, menjadi profesi konsultan pajak itu juga ke depan akan menjadi sangat baik sekali. Ya kalau cuma ngurusin SPT ya dikit, kalau SPT-nya cuma badan OP itu dikit. Tapi Pak Ibu kalau misalnya ngurusin SPT perusahaan asing buat Tipidoc dan sebagainya itu ratusan juta bahkan bisa sampai dengan miliar. Nah, artinya ke depan ya saya manas-manasin aja ya Pak Ibu ya, biar Pak Ibu makin banyak belajar apalagi terlebih yang masih muda-muda gitu ya. Oke, lanjut Bu Martavina Neshi, boleh Bu? Oke, selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nesi dari Ambon. Oh, dari Ambon ya. Iya, saya seorang karyawati di perusahaan swasta. Saya cuma kepengen menambah wawasan dan ilmu aja tentang perpajakan. Oke. Hanya saya tertarik. Iya. Makasih Bu Nesi. Iya, sama-sama Pak. Boleh ke Pak Muhammad Pringgo? Ya Pak. Ya. Kenalkan Pak, Pringgo Pak. Ya saya tujuannya ikut pelatihan brevet ini. Awalnya kan saya sebenarnya background-nya marketing Pak, tapi di konsultan pajak juga. Oke. Riau Pak. Di Riau itu kan pasti banyak dari klien yang saya tembusin itu bertanya tentang perpajakan. Nanti supaya bisa lebih fasih lagi buat menjelaskan. Gitu Pak. Mantap Pak Pringgo. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Pak Ilyasi Adenan, boleh Pak? Iya Pak. Nah, baik.
Perkenalkan, nama saya Ilyas Yatnan. Saya dari Jakarta Selatan. Saya seorang mahasiswa. Halo Pak, kedengaran nggak Pak ya? Kedengaran. Oh ya. Ya, seorang mahasiswa dan saya juga bekerja sebagai akun officer, itu analis kredit. Kalau untuk alasan saya emang ngikutin brevet ini, memang saya dari dulu emang passion saya memang di akuntansi gitu sih Pak. Terus pengen belajar banyak juga ke pajak ini gitu. Biar bisa kerja di KPP kali. Kerja di KPP ya. Umurnya berapa sekarang Pak Ilyasi? 23 Pak. 23, oh masih muda. Masih panjang. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilyasi. Lanjut ke Bianca Nova. Nih ibu atau adik atau kakak nih? Ibu Iya. Bianca ya. Oke Bu, boleh Iya. Bu. Selamat sore Pak. Di sini sudah Bu. sore. Iya, saya dari Flores Pak. Flores, ini banyak yang dari timur nih ya. Oke, Ambon, Flores. Iya, saya mengikuti kursus ini karena bertepatan dengan pemeriksaan di perusahaan suami. Pemeriksaan pajak, karena admin yang mengurusi pajak itu keluar begitu. Nah, ketika kami disuruh menghadap ke KPP, itu kan kami tidak paham begitu. Akhirnya suami mengusulkan biar saya yang ikut supaya paham, karena selama ini memang dipegang oleh karyawannya. Begitu, Pak. Terima Baik Bu, kasih. baik sekali Bu. Jadi benar ya, jadi biar bisa kita belajar terus. Dan Bapak Ibu nggak usah sungkan, nanti kalau share kasus sama saya juga nggak usah sungkan, nanti boleh kita bahas ya. Banyak begitu memang kalau murid-murid kita yang brevet, yang jadi konsultan, yang jadi Pak saya lagi diperiksa nih Pak. Iya. Ini gimana nih Pak, temuan saya ini. Nah, jadi banyak kok Pak Ibu, kita bisa diskusi nanti lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lanjut ke Ibu Jenny Huang. Ibu Jenny Huang ada? Belum bersama kita ya mungkin ya. Oke, jaringan kali ya. Ke ini Mungkin ke Pak bisa jadi. ke Ilmi Dwi Habibah. Bu Ilmi ada? Enggak. Enggak ada ya. Oke, lanjut ke Pak Akbar Fitra Ramadan. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Iya, saya Akbar Fitra Ramadan, masih baru lulus kuliah. Oke. Jadi ikut ini buat nambah-nambah ilmu. Mantap. Orang tua juga kerja di pajak, jadi disuruh ikut brevet ini. Orang tua di kantor pajak atau di konsultan pajak? Kantor pajak DJP. Oke, ya DJP ya. Oke. Terima kasih Mantap, Pak Fitra Ramadan. Lanjut ke Bu Vira Vivin. Ya Pak. Ya, silakan Bu Vira. Iya, Dari mana coba nih? Saya dari Batam Pak. Oh, dari Batam, sama kita Bu. Oh, ya, sama ya Pak. Ya, saya di Batam, saya pegawai swasta, accounting di perusahaan swasta. Oke. Jadi ikut ini karena kebetulan di perusahaan juga dapat SP2DK Pak. Oh gitu ya, biasa itu. Kalau nggak dapat SUDK berarti AR-nya nggak kerja Bapak Ibu. Tapi kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya Pak ya. Ya, tapi itu banget. juga benar. Kalau kami bilang banyak juga AR itu tukang fitnah. Ya kan? Nah, apa ditanyanya ya kan, bingung kita kan. Iya. Soalnya kadang-kadang nggak sesuai, nanti dari AR yang bilang ini nggak sesuai aturan, tapi kita nanya konsulen bilang sesuai gitu. Nah, ya jadi balik lagi ke aturan ya Bu ya. Jadi emang kitab suci pajak ini kan sebenarnya undang-undang aturan. Dan kalau Anda berhak bertanya, kalau misalnya Bapak Ibu
kurang puas di KPP berhak bertanya ke Kanwil, misalnya minta penegasan atas transaksi boleh. Terus kalau misalnya nggak sepakat bisa QE kalau pemeriksaan kan, quantitative easing, bisa juga quantitative easing, quality assurance ya. Quality assurance kalau misalnya nggak puas juga Bapak Ibu SKP bisa keberatan, bisa banding sampai ke PK, bisa. Dan banyak kok yang sampai ke pengadilan kok banyak. Jadi bukan hanya 1-2. Jadi jangan ragu Bu Vivin, yang penting kalau Ibu sudah yakin dengan aturannya nggak masalah, jangan ragu. Oke Pak, makasih Pak. Makasih Bu. Lanjut ke Siti Hajar. Siti Hajar. Boleh Bu Siti Hajar? Nah, belum bersama kita ya. Sebelahnya nih Android Bloodroid. Android Bloodroid. Siapa nih Android Bloodroid? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, Bu Siti. Boleh Bu Siti. Silakan Bu. Kenalan dulu kita Bu. Ya, saya dari Medan Pak. Medan Bu. Ya, saya dari Medan, saya ibu rumah tangga. Kebetulan saya sarjana ekonomi dan jurusan juga perpajakan, yang mana saya juga punya usaha sih sebenarnya. Cuma saya ingin mempertajam ilmu lah di sini. Oke. Mantap Bu Siti. Sama dari Medan kita. Paras ya Pak. Ibu Medan di mananya Bu? Saya dari Serdang Pak. Dari Serdang. Oh, saya Binjai, beda dikit aja kan? Iya, iya sih Pak. Oke, lanjut ke Pak Suryo Hilal. Itu namanya kelas. Saya lagi nyambi kuliah Pak, jadi nggak bisa on kamera. Oke, siap, nggak apa. Kiri itu adalah Dari Samarinda Pak. Samarinda. Itu dulu Aristoteles itu adalah Oke, siap. Ini terakhir nih, Pak Dadang. Siap, salam kenal Bapak. Ya, siap Pak. Saya tinggal di Bekasi tapi lagi ada kerjaan di Ciamas Bogor Pak. Oh, di Ciamas Bogor ya, oke. Ya. Oke, makasih Pak Dadang. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik Pak Ibu. Tadi sudah sama Bang Regi tentang PPh 21 ya. Nah, 21 ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut ke yang lain? Ada nggak yang mau didiskusikan masalah 21? Kalau nggak ada, nah kita coba ini. Nah, oke, baik Pak Ibu. Sekarang bagaimana bisa, saya masih nyambung 21 dulu ya Pak Ibu ya. Karena kan kalau 22, 23 dan sebagainya itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Dan rasanya lebih simpel. Kalau 21 ini kan memang sangat luas dia. Intinya ketika Anda memberi penghasilan kepada karyawan Anda, maka Anda wajib memotong. Ketika Anda wajib memotong, maka Anda wajib membuat bukti potong. Ketika Anda wajib membuat bukti potong, maka Anda menyetorkan dan melaporkannya. Nah, itu merupakan suatu kewajiban yang all in ya. Jadi siapa yang memberikan penghasilan, dia yang melakukan pemotongan, dia yang membuat bukti potong, dan dia yang melaporkan ke DJP. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Kalau Anda tidak melaporkan, maka ada sanksi pasal 7 ya, 100.000 per bulan. Terus kalau Anda tidak menyetorkan, ada sanksi pasal 8 atau 9 yang sebesar hampir 1%. 0,96 sampai 0,98% per bulan untuk maksimum 24 bulan. Atau malah kalau Anda misalnya memotong tapi tidak menyetorkan, itu bisa kena sanksi 75% ya daripada nilai yang terutang. Atau mungkin kalau misalnya lebih kerasnya lagi, sanksi itu bisa sanksi pidana 381A, 39 dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum itu Bapak Ibu coba ini ya. Coba ini kita buat, saya ingin membuat gambaran, jadi soal PP 21, dan terus nanti kita buat bukti potongnya ya. Jadi kita buat bukti potong A1, kalau untuk perusahaan yang setiap tahun, dan yang kedua itu bukti potong masanya. Nah, oke, ini saya share screen, coba.
Share screen. Nah, oke, sudah kelihatan ya Pak Ibu ya. Nah, ini saya ada soal nih. Nah, gampang nih, cuman dikit doang. Asal bangun NPWP ini beralamat di jalan ini, terus dia punya dalam bulan Desember 12 dia punya pegawai tetap namanya Ronaldo, gaji 20 juta, tunjangan makan 15 juta, iuran pensiun dibayar sendiri sebulan 100.000. Terus ada Anandi, ya karyawati telah menikah dan suaminya pekerjaan gaji sebesar ini 1 sampai 11 nih, 3 yang atas pegawai tetap dan bukan pegawai tetap ada 8. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Karena tadi Bapak Ibu sudah mengerjakan PP 21, saya sudah paham. Nah, kita mau uji dulu nih. Jadi kita kerjain dulu yang ini ya. Ada beberapa soal ini, nanti baru kita bahas. Nah, dan kita buatkan bukti potongnya. Paling nggak itu kita tahu nih, di sini itu bukti potongnya sampai bagaimana. Nah, itu dia. Karena bukti potong juga kewajiban si perusahaan untuk membuat. Oke ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 soal. Ini saya bagi aja biar cepat ya. Excel. Karena kan tadi sudah belajar 21-nya. Nomor 1, 2, 3. Oke. Izin ya, saya bagi dari yang paling atas saja. Di sini yang masih muda yang dapat banyak nih. Ada Pak Adenan tadi ya, nomor 1 saya minta Pak Adenan ya. Pak Ilyas Adenan, nomor 1. Nah, jadi dia ada hitungan 21 setahun baru nanti ini ya. Terus nomor 2 Bu Yuli ya. Bu Yuli Kodariah. Oke. Nomor 3 gampang nih, Pak Ronald. Nah, nomor 1 ini saya cuman urut atas saja ya, mohon maaf ya. Nomor 1 ada Bu Vivin, terus Bianca, Ilmi, lanjut ke Pak Harmailis, lanjut ke Pak Wardiman, Pak Khairul, Ibu Janis, sama Ibu Siti. Nah, oke. Ini saya kasih soalnya. Your computer. Oke. Nah, ini Pak Ibu, ini juga biar kita lebih paham nih. Nah, nanti saya kasih gambaran bukti potongnya. Yang penting tahu dulu ininya, tahu dulu hitung-hitungannya, terus gambar bukti potong dan kapan kita laporkan nanti ya. Jadi biar selesai.
Jadi nanti udah ikutan brevet, udah ngisi SPT, lapor SPT udah paham belum? Belum kan, jadi agak kurang pas juga. Jadi soalnya sudah saya kirim. Nah, nomor 1 Pak Adnan, 2 Bu Yuli, 3 Pak Ronald, yang 1 bawah Bu Vivin, Bianca, Dwi Habibah, Harmailis, Wardiban, Khairul, Pak Janis, Siti Hajar. Oke. Saya kasih 10 menit Bapak Ibu ya untuk ini, untuk membahas sebentar. Nanti baru kita lanjutkan dengan pembahasannya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Silakan. Izin Pak, Iya. itu soal dikirim kemana Pak? Gimana Pak? Kurang jelas suaranya Pak? Dikirim kemana tadi? Halo? Halo, kurang. Nggak jelas suaranya Pak. Soalnya dikirim kemana? Yang lain kedengaran nggak ya? Atau mic saya yang kurang pas? Tidak terdengar. Memang belum kedengaran ya Bu ya? Mungkin agak jauh mic-nya. Pak Wardiman ini nomor 5 Pak. Nah ini, nah coba nih Bu Amelina, komisaris yang tidak merangkap sebagai tetap mendapat honor 79.900.000. Nah, ini bagaimana perlakuan PPh 21-nya? Nah, itu Pak. Nah, ini saya hanya mereview tadi karena kan saya nggak ngajar dari yang Bang Regi tadi ya. Jadi biar paham lah, paling nggak 21 itu selesai gitu. Ini Pak Herman. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Nah, ini kita tuh disuruh ngapain ini belum paham sih. Oh, ini Pak. Dijawab aja Pak soalnya Pak. Dijawab. Ah. Terus masing-masing? Iya, masing-masing Pak. Tadi kan sudah saya infokan ini Pak. Ada Pak Tovan. Oh, Pak Tovan belum dapat giliran nih Pak. Pak Harmailis di nomor 4 Pak. Ini. Nomor 4. Soalnya yang ada saya kirim di chat Pak. Nomor 4 itu ada Bu Anggun ini. Peserta magang yang dapat penghasilan 35.450.000. Nah, jadi karena tadi PP 21 Pak, jadi kan kita pengen kita paham tentang 21, soalnya ada, terus nanti ini dibuat ke bukti potongnya. Nah, itu maksud saya Pak. Jadi yang penting kita paham transaksinya dulu, nanti saya jelasin gimana masukin ke bukti potongnya. Hitung PPh-nya berarti Pak? Iya Pak, benar Pak. Oh. Kan 21 itu banyak ya Pak Ibu ya, yang peserta kegiatan, yang peserta ini kan banyak itu tadi. Pak. Ya, silakan Bu Yuli. Kalau untuk tunjangan makan itu masuk ke gaji juga nggak? Maksudnya penambahan gaji juga nggak? Ya, tunjangan penghasilan bruto adalah seluruh tunjangan gaji. Oh ya, siap. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Pak Ibu yang ini mau tanya, silakan. Tadi sudah disampaikan belum ya? Misalnya untuk menghitung PPh 21 di akhir masa pajak. Sudah belum ya Bu Yuli? Sudah Pak, insya Allah. Oke, sudah ya. Sudah Pak, dibagi PTKP sama non PTKP Pak. Oke.
PPh 21 ini kewajiban pemberi kerja Bapak Ibu ya. Walaupun kita memungut uang para pekerja, tapi ini kewajiban pemberi kerja. Artinya kalau kita nggak melaksanakan pemotongan, kita yang akan dipotong. Nah, jadi ini harus hati-hati juga. Termasuk orang pribadi ya. Jadi 21 bukan hanya untuk badan, termasuk orang pribadi. Maka seperti Bu Janis tadi, notaris misalnya, dia notaris punya karyawan ada 5, ada 10 orang, atas pembayaran gaji yang diberikan Bu Janis kepada karyawannya, maka itu dipotong 21 kalau sudah memenuhi ketentuannya. Misal di atas PTKP dan sebagainya. Jadi bukan hanya untuk badan, tapi pemberi kerja. Pemberi kerja itu bisa orang pribadi, bisa badan. Badan itu bisa rumah sakit, yayasan, partai politik, sekolah, apapun itu bisa. Izin jawab dulu, boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Saya akan ke bagian nomor 4 tuh, Anggun. Oh Pak, tapi kalau boleh Pak, dari nomor 1 ya Pak. Maksudnya biar urunut Pak. Nggak apa ya Pak? Oh gitu, boleh silakan. Nah, dulu. Jadi biar runut dia. Oke. Makasih banyak Pak Harmailis. Nih orangnya Siap. semangat, kita pun jadi ikutan semangat ini. Siap. Halo Pak. Ya, Adnan udah siap? Ya siap-siap nggak siap Pak. Oke, Karena tadi silakan. Adnan nggak sudah buat coret-coretan. Kalau sudah buat, biar saya share keran. Enggak, tadi saya pakai memo di HP aja sih. Soalnya tadi kan saya juga yang sesi pertama nggak bisa Pak izin. Karena saya baru pulang kerja jam 12. Oh gitu ya. Saya pakai inan aja sih dari apa yang ringkasan itunya aja sih. Mudah-mudahan sih benar sih. Oke, Jadi, silakan. Coba dibuat aja. Kan pendapatannya kan Enggak, 20 si Adnan pakai ini, pakai HP, pakai laptop enggak? Enggak, pakai HP Pak saya. Pakai HP ya. Atau kalau boleh dicoret-coret dulu aja, Adnan. Nanti fotokan baru di-share ke di sini. Oh gitu ya, gimana ya? Dicoret-coret aja di kertas ya. Nanti difotokan terus dikirimnya di kolom chat. Maksudnya ini biar bisa kelihatan semua gitu. Oh gitu, ya Pak, ya, oke. Ya udah bentar ya Pak ya. Ya, oke. Yang lain juga seperti itu Pak Ibu ya. Jadi biar kita paham.
Bu Yuli sudah siap, Bu Yuli? Masih mute, Bu? Ya, nggak apa di situ nggak apa. Nanti di foto aja, Bu. Iya. Di foto nanti di chat ke saya aja ya, nanti biar saya share screen di sini. Oke. Nomor Bapak yang mana ya? Ke di kolom chat aja, Bu. Di kolom chat ini saya di kolom chat Pak. Di kolom chat di Zoom. Pak Nan sudah boleh, Pak Nan sudah siap? Pak, izin tanya. Ya, boleh Pak Khairul. Ini apa namanya Pak Jonathan yang berhenti bekerja ini punya NPWP atau enggak Pak? Atau dibuat dua? Oh, punya NPWP aja. Kita anggap langsung punya NPWP ya. Baik, makasih. Pak, ini gimana ngirimnya ya Pak ya kalau ke chat itu ya Zoom ya? Dari foto aja, Elias sih. Foto terus kirim ke chat. Bisa dari Zoom-nya. Apa saya karena pakai HP kali ya nggak bisa ya?
Bisa Pak Ilyasi, boleh dikirim? Iya nih Pak, gimana ya caranya ya? Di foto, terus atau kirim ke itu aja. Kemana ya? Nggak bisa nih kalau di HP ini nggak ada. Nggak, Menu. ke chat aja kalau nggak Ke ke chat. admin aja Pak. Jadi Mbak Ajeng yang share ke atau gimana? Iya betul, ke Mbak Ajeng aja benar. Oh iya iya iya. Iya. Oke oke. Nanti Mbak Ajeng yang share ke saya ya. Mbak Ajeng nomornya yang mana ya? Coba di chat di grup ini nomor saya gitu. Mbak Ajeng yang nomornya 07 belakangnya. Oh ya. Sama yang perempuan fotonya. Pak, Ya, kalau misalkan aku izin deh Bapak masuk grup dulu nggak apa-apa. Jadi nanti chatnya dibuka, terus nanti kirimnya lewat grup. ya oke nggak apa, boleh silakan. Gimana yang lainnya nggak apa-apa ya. Nanti aku buka untuk em, chat grupnya. Oke, nggak apa. Ah, oke ya, sebentar. Nah, ini siapa nih? Pak Khairul Umam. Oh, ini yang Jonathan ya. Oke, oke. Oke. Ini Pak Ilyas nih. Ah, ini oke masuk. Ya, silakan Pak Ilyas boleh kirim ke saya di sini. Di grup ini aja, di grup privat. Ya, udah aku masukin ya. Ya. Oke. Oke, ini masuk nih. Nah, oke. Open image in new tab. Gimana caranya ya? Save image as. Ya udah deh dari sini. Oke, silahkan ini gimana rewind risa apa nih ya? Apa namanya? Flip.
Tunggu sebentar. Rotate left. Nah, ini dia. Nah, oke. Silakan Pak Adnan dijelaskan sama kita. Silakan Pak Adnan. Nanti kita koreksi bareng-bareng kalau ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah ya lanjut. Iya nih Pak, kalau salah nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak ada salah ini kok. Iya, jadi kan itu kan pendapatannya kan 20 juta, terus ditambah tunjangannya kan tunjangan makan 1 juta ya. Terus dikurang lagi iuran itu 100.000, jadinya 20 juta, pendapatan bersihnya itu 20.900.000. Terus kalau penghasilan neto setahunnya itu kan 12, berarti 12 dikali 20.900.000. Itu ada di 250.800.000. Terus dikurang yang 54 juta itu Pak. Jadi 196.800.000. Terus untuk PPh-nya itu kan 5% ya Pak ya? Kalau nggak salah ya. 5% dikali 196.800. Itu hasilnya 9.840 dibagi 12 jadi 820.000 Pak. Oke. Nah ini karena nggak masuk emang meleset semua nih jawabannya Pak Nan ya. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau 21 ini kan gampang ya. Penghasilan bruto dikurangi pengurang. Pengurang itu ada 2, biaya jabatan sama ada pensiun ya, iuran pensiun. Itu saja, nggak ada lagi yang lain. Atau emang pengurang lain yang memang dia bayarkan sendiri, misalnya kayak JHT dan sebagainya. Tapi kalau soal ini kan yang ada hanya itu. Maka ada penghasilan neto. Terus ada PTKP, ada PKP, penghasilan kena pajak, ada tarif. Dah, ini nyambung juga dengan pertanyaan sama Bu Yuli tadi. Apa definisi penghasilan bruto? Seluruhnya. Uang bonus, uang makan, uang pokoknya apa yang diterima dia, manfaat yang diterima oleh si pekerja, maka itu masuknya dalam kategori penghasilan bruto. Gaji, tunjangan. Di sini ada gaji tadi berapa? 20 juta, tunjangan makan 1 juta, pensiun 100.000. Oke, berarti di sini 20 1 2 3. Oke, berarti total ya sama dengan ini tambah ini. Oke. Nah, pengurangnya apa Pak Ibu? Hanya ini ya. Jadi 5% dikali penghasilan bruto. Langsung aja itu. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Maksimal 6 juta setahun. Atau 1 bulan 500.000 rupiah. Jadi kalau di sini berarti 5% kali 21 juta. Berapa ini? Ini sekitar 1 juta ya. Berarti kan nggak boleh. Hanya boleh 500.000. Terus iuran pensiun hanya 100.000. Berarti di sini pengurangnya 600. Oke, maka penghasilan netonya sama dengan ini dikurang ini. 20.400.000. PTKP-nya berapa? Lihat di soal. Dia anaknya berapa? K3. Ya, K3 berarti berapa K3 berapa, Bapak Ibu? 72 juta. Itu setahun. Ini kan tadi kan 2400, kalau kita buat setahun berapa di sini? Ini kali 12 ya. Ini kali 12. 244 juta, terus ini sama dengan ini dikurang ini. Nah, ini ya 100.800. Terus tarif yang 5, 15, 25. Nah, saya hitung masih tarif lama. Kita mau pakai itu mana? Tarif baru atau tarif lama? Baru, Pak. Tarif baru. Oke, Baru Pak. 60 juta. 60 juta Pak. Nah, sampai 60, ya kan? Terus 60 sampai dengan 250. 150. Oke. Tarif baru ini tarif yang adil ya.
Ya. Yang kaya gitu ya. Yang terus kalau yang kere ya nggak kena. 500 ke atas. 500 ke 5M, Pak. Terus 5M ke atas. Ini di atas Sampai banyak, Pak. 5%. Ini dia. Oke. Oke, berarti di sini pertama 60 juta dulu ya. 5%. 3 kali juta. 60 juta. $60 juta. Terus 60, 250, 190 juta, berarti kan 190 juta sama dengan 190 juta. Salah. 172 juta kurang 60, ya kan? Ya. 122. Nah, ini berarti ini kali 5% bagi 100. Yang ini juga kali 15% bagi 100. Maka pajaknya sama dengan ini tambah ini. Ya, 1 juta bagi 12. Sama dengan ini dibagi 12. Ini dia, berarti 1.660.000 per bulan. Jadi prinsip sederhananya Pak Ibu, seluruh penghasilan bruto apa yang didapatkan dia ya. Nah, kecuali Pak Ibu nanti mencari THR, nah, itu lain lagi ya. Kalau THR bonus yang sifatnya 6 bulan sekali gitu ya, atau setahun 2 kali itu sifatnya itu beda lagi. Kita harus mencari 2 kali. Tapi kalau misal uang makan, tunjangan lembur dan sebagainya, nah itu masuknya di kategori penghasilan bruto. Jadi masuknya penghasilan bruto seluruhnya, terus dikurangi pengurang. Pengurang ini misalnya kalau ini kan soal saya sederhana ya. Misalnya kalau ada dia iuran jaminan kesehatan, JHT dan sebagainya itu yang dibayarkan seperti BPJS, nah itu silakan dikurangi di sini sebagai pengurang. Oke, lanjut masuk ke penghasilan netonya, dikurangi PTKP, lalu dikali dengan tarif, maka dapatlah 1.660.000. Oke, sampai di sini Pak Ibu, ini yang per bulan. Nah, terus bagaimana cara menghitung per tahun? Nah, gitu ya. Kan karena kalau penghasilan rutin yang kita berikan kepada karyawan kita, ini tidak ada bukti potongnya untuk yang pegawai tetap. Pegawai tetap itu tidak ada bukti potongnya. Yang ada bukti potong itu yang bukan pegawai. Pegawai tetap itu hanya ada bukti potong ketika 1 tahun pajak, yang bukti potong A1. Yang seperti ini, ya, ini ya. Bapak Ibu ini bukti potong A1. Ini disampaikan bila mana? Pertama, pada saat karyawan berhenti atau pindah. Yang kedua, pada saat mau masuk tahun baru. Artinya akhir tahun itu sudah harus disampaikan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu nanti isinya sama aja. Ini NPWP, nama, alamat, si yang dipotong karyawannya. Ini NPWP pemotong kita. Ini nomornya. Terus penghasilan bruto ini ya. Yang gaji, tunjangan lain semua masukin penghasilan bruto ini setahun. Ya, yang dalam setahun. Terus pengurangnya biaya jabatan, iuran pensiun, pengurangnya. Terus jumlah penghasilan itu seperti yang saya hitung tadi. Terus ini ada penghasilan itu masa sebelumnya. Ini kalau dia pindah dan sebagainya. Kalau enggak langsung aja yang disetahunkan. Yang disetahunkan, kurangi PTKP, dapat PKP setahun, terus dapat PP 21 setahunkan, dan PP yang sudah dilunasi. Ini artinya ini bukti potong A1 adalah bukti potong dalam 1 tahun pajak. Dan bukti potong A1 ini nanti akan dibuat si karyawan untuk ngisi SPT tahunannya. Gitu ya. Ya, ini untuk yang bukti potong A1. Sampai sini ada yang mau ditanya apa Ibu? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang nomor 2, Bu Yuli. Salah. Ada yang salah. Gimana, Bu? Ya itu ada yang kelewat Pak tadi. Saya kira kalau perhitungan itu cuma dari penghasilan gajinya aja, ternyata ya itu semuanya ya tadi. Saya Ya, yang makanya untuk perlu ada soal. Ya. Ya kan? Ya. Makanya perlu ada soal biar makin paham.
Ini saya masih hitung-hitungan gampang loh. Belum lagi kalau yang real ya. Yang real tuh yang Bapak Ibu bayar BPJS. Yang 1% kesehatan, 5% tuh tenaga kerja, JHT dan sebagainya. Itu ya sama aja sih. Nggak ribet-ribet juga, ya sama aja. Oke, nomor 2 Bu Yuli, boleh saya kasih share screen atau Ibu kirim? Udah saya kirim Pak di Chat. chat ya. Hah? Udah ya? Oke, ini ya. Yang salah itu saya bilang. Oke. Nah, nih kita lihat Bu Yuli punya ya. Bapak Ibu silakan komentari ya. Itu bukan resep obat ya, bidan. Oh iya, ini klinik medikal ya. Jadi kayak resep ya. Jadi kayak resep ya. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, sekarang itu ada ERP juga ya. ERP itu kan Enterprise Resource Planning ya. Bapak Ibu misalnya kalau yang perusahaan corporate yang SME ke atas lah, yang middle, itu ada yang bisa menghitung 21, yang bisa menjurnal dan bisa buat laporan. Sebenarnya ada kayak gitu sekarang. Teknologi itu kan ini ya hebat ya. Tapi kan kita harus paham konsep dulu kan. Nih, pegawai tetap nih. Ada karyawati menikah dan gaji 7.500.000, tunjangan makan 500.000, iuran pensiun 50.000. Oke. Terus 7,5 juta tambah tunjangan makan, bener ya? Yang situ bener, yang di bawah nggak bener Pak. 8 juta. Terus jabatan 5% kali 7. Ah, ini. Ya, itu salah. Ya. Akhirnya salah semua. Dapat ubah tulis nih, Bu. Ya. Udah tahu teman-teman ya salahnya di mana ya? Nanti silakan benerin sendiri ya. Jadi 5% dikali dengan total 8 juta. Kita lihat di sini iuran pensiun dibayar sendiri sebulan 50.000. Berarti itu pengurangnya ya. Jadi bukan penambah. Jadi 8 juta ini 5% kali 8 juta, bukan dikali dengan 7,5 juta. Iuran pensiun 50.000 masih boleh. Silakan ditambahkan, terus netonya, terus setahun kurangin PTKP. Nah, PTKP berapa ini? 54. Kenapa 54? Karena suami juga bekerja. Ya, benar. Suami sudah bekerja, jadi nggak boleh dia dapat PTKP. Benar. Oke, sip. Lanjut ke... Udah ya, udah dapat ya. Nanti benerin sendiri ya Pak Ibu ya. Oke. Yang ketiga. Pak, aku boleh tanya dulu gak? Boleh. Silakan Bu. Kalau seandainya perhitungan dari K1, K2, K3 kayak seperti itu tuh itu dilihat dari kakaknya bukan? Kalau misalnya di sebuah kakak dia sebenarnya sudah menikah juga. Tapi di kakaknya itu berpisah dengan suaminya. Misalnya suaminya ada di luar kota soalnya. Nah, kemudian jadi NPWP-nya juga berpisah dengan suaminya. Nah, tapi untuk si istri berarti begini ya? Ya, berarti apakah kalau kayak begitu pelaporannya itu si istri itu dengan K3 gitu, misalnya dengan anak 3 orang misalnya, atau dengan anak 2 orang misalnya kayak gitu ya. Oke, sekarang gini Pak Ibu ya. Jadi definisi tanggungan itu adalah sesuatu yang benar-benar ditanggung. Kartu keluarga itu hanya merupakan salah satu bukti. Anak angkat kalau emang ditanggung boleh. Mertua, orang tua gitu ya, kalau emang dia bukan pensiunan, tidak dapat penghasilan, memang senyata-nyata ya tanggung, itu boleh. Jadi definisi tanggungan itu memang senyata-nyata ditanggung dan dia itu tidak ditanggung orang lain, tidak punya penghasilan, maka boleh digunakan sebagai tanggungan. Dan yang dalam SPT kan ada itu formulir 4 ya, 1774 itu kan ada daftar harta, hutang, sama daftar keluarga. Daftar keluarga di situ sebenarnya bukan yang dalam kartu keluarga, tapi daftar keluarga itulah daftar yang ditanggung sebenarnya. Itu kartu keluarga dalam hal penanggungan, karena itu untuk referensi PTKP-nya, bukan referensi keluarganya. Kalau data keluarga sebenarnya kita sudah punya. Data kependudukan ke inline sama data DJP kan, kita sudah ada data keluarga itu.
Tapi yang disitulah data tanggungan. Artinya walaupun nggak mesti masuk dalam kartu keluarga, tapi kalau emang sinyalnya tadi tanggung, ya boleh. Dan itu yang tertanggung hanya untuk 3 orang saja ya Pak? Ya, Meskipun maksimal ke 3 atas orang. ke bawah? Ke atas Ya, ke bawah? maksimal 3 orang. Kalau istrinya 2, boleh nggak Bu Yuli? Sama Bu Yuli Istrinya nggak boleh ya? jadi bingung jawabnya. Ya, misalnya gini, suami, anaknya 1, istrinya 2, itu K berapa? K2. K2 apa K1? Ayo, Tanggungan. bapak mana? Bapak-bapak lah ini yang lebih paham kalau masalah istri-istri ini. K1 Pak. K1 ya? K1. Iya Pak. Kenapa K1 Pak Tovan? Karena kan status ininya Pak, anaknya Pak. Betul. Nah, ini dia kata kuncinya. Jadi yang ditanggung itu adalah status menikahnya, bukan status menikah berapa kali. Jadi kalau misalnya dia istrinya 1, ya K1. Kalau istri 1 anak 1 berarti K1. Istri 2, istri 3 anak 1 tetap K1. Karena jumlah istri itu tidak mempengaruhi jumlah tanggungan ya. Lagian kalau Bu banyakin istri ya ngapain jadi tanggungan gitu kan? Ya justru udah kaya duluan baru banyak istrinya ya kan? Jangan melarat banyak istri ya. Bu Yuli kurang sepakatnya kalau nikah lagi, Pak. Ya, kayak paham lah, kita perempuan kan nganggap suaminya hak milik ya. Oke, lanjut yang ketiga. Sebentar nih, yang ketiga. Tadi yang ketiga siapa nih? Bu, Pak Ronald. Nah, Pak Ronald yang ketiga. Gampang nih. Iya, Pak. Yang ketiga silakan, Pak. Boleh saya share aja, Pak? Boleh? Atau Pak ngomong aja nih, nggak usah di-share nih, ngomong aja. Oke deh, Pak. Oke. Ya, silakan. Untuk A3 kan, untuk soal yang ketiga, sebentar, Pak. Itu kan jumlah pendapatan per bulannya itu ada gaji 1.800.000, terus tunjangan 900. Jadi total pendapatan bruto per bulannya 1.900.000. Ya. Dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan biaya jabatan 5%. Jadi biaya jabatan per bulannya 95.000. Iya. Jadi total pendapatan neto per bulan 1.850.000. Oke. Saya kali dengan pendapatan per tahunnya. Jadi kalau pendapatan per tahunnya, pendapatan neto setahun dikali 12 tanpa THR 21.660.000. Jadi dibandingkan dengan PTKP-nya K1 58.500.000, maka penghasilan neto setahunnya lebih kecil dari PTKP sehingga tidak dipotong PPh. Iya, benar. Itu, Pak. Benar. Kenapa nggak saya minta share screen-nya? Karena dia nggak dipotong PPh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena gitu ya. Jadi kalau di bawah 4,5 juta nggak dipotong PPh. Iya. Oke, makasih Pak Ronald. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah kalau nggak dipotong PPh tetap diwajibkan buat bukti potong? Tetap Pak, tetap dibuat bukti potong. Tetap dibuat, Pak. Betul sekali. Jadi tetap dibuat bukti potong, walaupun dia nihil. Oke. Sebentar, saya ke toilet sebentar ya. Saya stop dulu. Siap, Pak.
Oke, kita lanjut lagi Pak Ibu ya. Nah, yang nomor 1 tadi Ibu Vivin. Nah, Ibu Vivin. Boleh Bu Vivin, yang nomor 1 soalnya yang ini. Tukang kebun. Nah, silakan Bu Vivin. Belum di-share ya? Sorry. Share screen. Oke. Tuh. Yang mana Pak? Yang nomor 1 ya yang bawah Ya, nomor 1 yang ini selain pegawai tetap. Boleh di chat aja jawabannya atau Tukang kebunnya masih motong rumput, Pak. motong rumput ya. Iya, jadi baru di Belum gajian dong kalau gitu. Atau ini aja lah, ngomong aja, boleh ngomong aja. Silakan. Saya bingung jadi. Kenapa bingung, Bu? Ya, ini kan dipot berarti 650.000 dipotong PTKP. Ya. PTKP-nya 150.000 berarti 500.000 dikali 5%. Jadi gimana coba? Oke. Jadi 25.000. 25.000 ya. Iya. Oke, yang lain ada enggak? Pak Khairul, coba Pak Khairul. Bisa kasih insight. Karena pegawai tidak tetap, jadi langsung 5% bukan sih, Pak? Jadi 650 dikali 5%. Ya enggak sih? Enggak. Bukan di 50% ya? kan dulu. Yang lain, oke silakan. Yang lain boleh? Oh iya, 50% baru dikali 5%. Dikali 50% kali 5% gitu bukan, Pak? Oke, gitu ya. Nah, gini Pak Ibu, ini saya kasih kata kuncinya kalau untuk pekerja harian ini. Jadi untuk pekerja yang sifatnya bukan tenaga ahli ya, kalau akuntan itu kan tenaga ahli, ya kan? Yang kalau yang nomor 1 ini kan dia tukang kebun, yang sifatnya itu dibayar harian. Jadi bisa honor harian, bisa mingguan, kan gitu. Maka ini yang pertama. Kalau dalam 1 hari lebih dari 450.000, ya dalam 1 hari 400.000, maka yang kena pajak itu jumlah bruto dikurangi 450.000 dikali 5%. Tuh, yang pertama. Jadi kalau kata kuncinya itu gini. Ada 450.000. $450.000. Ya, 450.000. 4,5 juta. Sama 10.500.000. Ini kalau detailnya bisa dilihat di per 16 ya. Per 16 2016. Banyak kan nol. Oke. Jadi kalau yang harian, ini 45 salah nih, 45. Lebih dari 450.000 per hari berarti kena ya. 1. Terus yang kedua, kalau dia sifatnya
harian tapi dibayarnya misalnya setelah pekerjaan selesai dan sebagainya, di atas 4,5 juta baru kena. Karena kan PTKP bulanan ya, 4,5 juta. Di atas 4,5 juta baru kena. Terus ini nggak ada berarti ini. 10.500 nggak ada. Ini dia. Ini 4,5 juta setengah. Jadi kalau misalnya Anda sebulan digaji borongan, kerja cuma 10 hari. Tapi 10 hari itu gajinya 1 hari 600.000. Sementara dia bulanan, berarti kan 6 juta kan? Nah, maka bisa masuk di kategori yang di atas 4,5 juta. Jadi yang di atas PTKP bulanan. Tapi kalau misalnya harian 2 hari, 3 hari. Nah, jadi kalau dalam hal ini yang contoh nomor 1 ini, dia 650.000, berarti 650.000 dikurangi dengan PTKP harian 450.000. Ini sama dengan ini kurang ini. Nah, dikali dengan 5%. Kali nih 200.000. Berarti berapa nih ya? 10.000 ya? Ya, 10.000 ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi PPh dia hanya 10.000 pada saat itu. Jadi misalnya dalam contoh ini Bu Vivin itu bayarkan gaji tukang kebun 650.000 satu hari, maka Bu Vivin juga wajib membuat bukti potongnya sebesar 650.000 dan itu satu hari saja. Jadi potong pajak sebesar 10.000. Nah, itu untuk kategori si Pak Stephen. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan Pak Ibu untuk yang Stephen. Nggak ada ya? Berarti nggak pakai Gimana, K1 Pak? Diulang lagi. lain-lain Pak ya? Enggak. Karena dia sifatnya harian. Jadi gimana Pak? Jadi 650 ribu dikurang 450.000. Oh, dikurang 450.000. 450.000 itu PTKP harian, Bu. Oke. Terus sisa 200. Lalu kali 5%. Oh, oke. Jadi tukang kebun, nanti misalnya kalau Ibu juga klinik ada apa gitu ya, silakan. Kalau yang di atas 450.000 per hari ya. Seandainya Pak, Ya. ini tukang kebun ini tuh berarti dihitungnya per orang ya? Ya. Untuk yang berarti kalau misalnya dia itu per orangnya tidak sampai 450, misalnya di situ ada 5 tukang kebun, tapi per orangnya misalnya cuma 150.000 per hari, berarti itu tidak masuk ya? Nggak masuk. Oke. Nggak masuk. Nah, tapi hati-hati dengan jalur transaksi, Pak Ibu ya, alur transaksi. Nah, ini sering salah itu sini. Jadi kan tax based on contract ya. Jadi pajak itu kan dasarnya kan alat pembayaran. Dasarnya itu kan bukti transaksi. Contoh saya kasih tahu gini. Misal Ibu kontrakin tukang kebun, pokok ini satu hari siap ini 1 juta. Mereka 5 orang. Kan gitu kan? Ya. Tapi Ibu bayarkannya ke 1 orang saja. Kwitansi bukti membayar Ibu itu ke 1 orang. Nah, berarti itu kan dianggap bosnya Ibu membayarkan kepada 1 orang sebesar 1 juta. Maka sudah terutang PPh. Tapi misalnya kalau Ibu bayarkan itu 1 juta ke 5 orang, ya maka nggak terutang PPh karena 1 orang itu 200.000. Jadi based on contract juga, based on dokumen gitu kan. Ya, itu dia ya, nomor 1 ya. Siap. Boleh lagi ke nomor yang lain? Nomor 2 tadi siapa nomor 2? Saya Pak. Siapa? Bu Bianca. Bu Bianca. Silakan Bu Bianca. Number 2. Please answer this questions. Pak, saya kan masih bingung. Nggak apa-apa Bu. Ya, 287 juta ini, itu apakah karena dia lepas ya Pak ya? Selain pegawai tetap.
apakah tetap dipotong 5% untuk jabatannya atau tidak usah ya Pak? Oke, benar. Siap. Mantap. Jadi belum Ibu kerja nih, Bu? Ya kerjanya hanya jadi 287, langsung saya potong 5% dari 60 begitu Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu benar. Ini di lapangan tuh seperti ini loh Pak Ibu. Kita nggak paham Iya membedakan Pak. pegawai tetap mana non pegawai tetap. Saya pernah tuh meriksa koperasi kopi, ya kan? Nah, jadi ini kolektornya tetap enggak? Enggak. Nah, kalau enggak berarti bukan hitungan pegawai tetap. Atau yang sering salah lagi di sini Pak Ibu, rumah sakit nih. Coba nanti tanya Bu sama Bu Yuli Kodariah nih. Rumah sakit itu berserak semua kalau masalah pegawai tetap dan non pegawai tetap. Jadi dokter itu dianggap tenaga ahli yang tetap atau yang bukan? Berkesinambungan atau bukan? Nah, itu semua beda lagi. Oke, ini saya kasih ilustrasinya. Iya Pak. Ini tadi 280 juta. Jadi gini ya, apa yang membedakan tetap dengan tidak tetap? Ini dulu pertama. Iya. Tetap dan tidak tetap. Ada SK pengangkatan begitu? Benar. Jadi kontrak. Jadi kan saya bilang based on dokumen ya. Jadi tetap itu lebih dari 1 bulan itu sudah tetap. Diangkat sebagai pegawai tetap. Jadi kan kebanyakan kalau dokter di rumah sakit itu Bu Yuli, dia itu kan bukan pegawai tetap. Apalagi yang spesialis. Benar nggak Bu Yuli? Kalau spesialis itu dia sifatnya pertindakan, kan gitu kan? Iya. Misalnya spesialis obgyn, dia kalau melakukan operasi baru dibayar. Ya kan? Nah, berarti bukan pegawai tetap. Nah, nanti ada pengurangan 50%. Nah, pengurangan 50% itu hanya untuk pegawai tidak tetap Bapak Ibu loh. Oh, iya. Kan itu yang penghasilan neto sama dengan 50% dari penghasilan bruto. Itu hanya untuk pegawai tidak tetap. Pegawai tetap tidak mendapatkan itu. Karena pegawai tetap itu dianggap mendapatkan gaji rutin tiap bulan, maka penghitungannya sama seperti yang kita contoh di atas tadi ya, nomor 1, nomor 2. Tapi kalau pegawai tetap tidak ada yang ada 50%. Jadi ada penghasilan 50%. Terus ada lagi yang berkesinambungan. Sama tidak berkesinambungan. Bedanya apa? Kalau berkesinambungan artinya itu dibayarkan lebih dari sekali dalam setahun. Jadi dibayarkan lebih dari sekali dalam setahun namanya berkesinambungan. Tidak berkesinambungan tuh hanya sekali dalam setahun. Nah, bedanya apa lagi? Kalau dia berkesinambungan, ini ya, tidak ada PTKP. No PTKP. Kalau tidak berkesinambungan, ini ada PTKP. Ada PTKP. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini kata kuncinya nih. 50% boleh semua yang tidak tetap, berkesinambungan tidak ada PTKP, yang tidak berkesinambungan ada PTKP. Dan semua ini sifatnya akumulasi ya. Maksud saya akumulasi itu gini. Misal Januari dapat dia 100 juta. Berarti kan dia masih 50 juta, masih tarif 5% ya. Terus di Februari dia dapat tambahan lagi 200 juta. Dia kumulasi, nanti yang Februari itu yang kurangnya itu bisa dapat yang 15%. Jadi ada kumulasi tarif. Tarif progresif itu menyesuaikan 5%, 15% tergantung dari yang sudah di atasnya itu berapa, begitu. Dapat Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya kalau si Yofi 287 juta di 287 juta ini berkesinambungan apa enggak? Tidak. Coba lihat. Berkesinambungan. Nah, berkesinambungan berarti nggak ada PTKP ya. Berarti 50% kali 287 juta ini sama dengan penghasilan neto
berapa ini? 0 sama dengan 287 kali 0,5. Ini ya, 143.500.000. Nah, ini hitung juga tarifnya, Bu. Jadi tarifnya progresif juga. 5% sama 15%. Ini berarti 60 juta. Ini berarti sama dengan ini dikurang 83. Ya, 83. Berarti ini kali ini. Ya, ini dia. Berarti PP harus dipotong 15.525.000. Ingat ya, berkesinambungan tidak mendapatkan PTKP. Kalau berkesinambungan tidak dapat PTKP, kalau tidak berkesinambungan dapat PTKP. Nah, ini masing-masing dapat 50% penghasilan itu. Oke, sampai di sini paham ya Pak Ibu ya? Iya, paham. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga siapa tadi? Ilmi Dwi Habibah, ada? Nampaknya nggak aktif ya? Oke, nggak apa-apa. Kita coba kita cari ya. Seorang MC, pembawa acara yang dibayar 19.800 waktu launching produk baru, tidak berkesinambungan. Nah, berarti ini yang ini. Nah, berarti yang ini tidak bersambungan, berarti ada PTKP-nya. Maka di sini tadi 50% kali 19.800.000. Oke, berarti ini sama dengan ya 9.900.000. Terus ada PTKP-nya. PTKP berapa bulanannya Pak Ibu? 4,5 juta ya. PTKP ini neto. Ini PTKP 4.500.000. Maka ini dapat sama dengan ini kurang ini. Udah pasti di bawah 60 juta ya, maka langsung kali 5%. Nih, 270.000. Ini untuk yang tidak tetap dan tidak berkesinambungan. Jadi dia berhak mendapatkan PTKP. Oke. Sampai di sini yang tanya lagi. Untuk yang Cikita Medi. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada Pak. Ya, silakan Pak. Enggak, tadi ini kan Cikita Medi sebagai apa namanya pekerjaan bebas ya? Iya. Pekerjaan bebas itu kalau nggak salah tadi itu tidak pakai PTKP kalau nggak salah. Nah, ini ya Pak. Ada kata kuncinya Pak. Nih. Seperti dokter kan nggak pakai PTKP ya? Ya, ini Pak. Jadi ada kategori berkesinambungan sama tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan artinya itu lebih dari sekali, maka dia nggak ada PTKP-nya. Lebih dari sekali. Kalau tidak berkesinambungan ada PTKP-nya. Jadi kata-kata kunci di situ. Dokter pun Pak kalau dia dapat dari beberapa rumah sakit pakai PTKP Pak. Makanya saya bilang juga tergantung kontraknya. Nanti kalau mau lebih jelas Pak di Per 16 itu ada contohnya itu. Yang ada tabelnya, yang ada PTKP-nya dan ada yang nggak ada PTKP-nya. Sama per bulan dia. Nanti saya kirim di chat kalau misalnya belum pas.
yang per 16/2016. Oke, ada lagi? Ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut ke yang nomor 4 nih. Anggun serta magang. Siapa tadi? Ya. Nomor 4 Pak Harmalis ya Pak? Ya, oke silakan Ya. Pak. Anggun ya, ini saya jawaban yang tadi ya sudah saya kirim. Ya mohon dikoreksi aja kalau salah. Jadi Anggun pegawai magang, berarti bukan pegawai tetap. Betul. Ya. Terus penghasilannya itu 35.450.000 kali tarif 5%. Iya. Dapat pajaknya 1.772.500. Oke, benar. Oh, Jadi benar, benar ya? ya Pak ya. Jadi ini kategorinya itu peserta kegiatan. Jadi langsung 5% dikali dengan penghasilan brutonya tanpa ada 50%-nya. Ya, jadi tanpa ada 50%-nya. Kemarin saya baru ngisi ke KPU provinsi. Dia bertanya masalah honor KPPS. Ya, untuk ad hoc kegiatan itu yang 1 kali kegiatan. Nah, itu gimana PPh 21-nya? Ya, jawabannya sama seperti ini. Jadi kita kategorikan peserta kegiatan, berarti 5% langsung kali dasar pengenaan pajak yang itu bruto. Jadi misal gaji dia 2 juta, berarti 2 juta kali 5%. Tanpa ada pengurang 50%. Dan tanpa ada pengurang PTKP. Karena dianggap sebagai peserta kegiatan. Jadi karena kegiatan dilaksanakan kegiatan, maka diberikan penghasilan. Itu yang nomor 4. Sepakat kita Pak Ibu ya? Lanjut ke komisaris nih. Nomor 5, Bu Amelina. Amelina. Komisaris tadi yang kelima, Pak Wardiman, boleh Pak? Tanggapannya Pak? Masih belum jelas Pak suaranya Pak? Boleh agak dekat dikit mungkin Pak? Oh lagi bermasalah mungkin mic-nya ya Pak ya? Iya, mic-nya kali bermasalah nih ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kerjain aja ya. Halo. Oh, oke Pak. Silakan Pak. Halo. Yang lain kedengaran nggak ya? Atau saya aja nih? Pak Khairul kedengaran nggak Pak Khairul? Kedengeran Pak? Enggak kedengaran Pak. Oh yang Pak Wardiman emang nggak kedengaran kan? Nggak kedengaran Pak, kalau suaranya Bapak Nggak kedengaran ada, Pak. Pak. Oke. Mungkin jaringannya lagi kurang bagus Dibahas di lagi. sana ini. Iya Pak. Bahas bareng aja Pak. Oke, kita bahas ya. Nah, komisaris itu gampang. Sama aja seperti kayak peserta kegiatan. Jadi tarif pasal 17 dikali dengan dasar pengenaan pajak. Itu aja sudah. Jadi rumusnya itu tarif pasal 17. Berarti Ya. 50%. Tarif pasal 17 dikali DPP. Dah, ini aja. Kalau saya bilang tarif 17 berarti berlapis ya, progresif.
Berarti ada yang 5%, yang 11%, 25, 30. Oke. Di sini berapa nilainya tadi? 79.900. 79.900. 79.900. Nah, berarti 5% sama 15 doang nih. Iya. Berarti di sini 60 juta. 3 juta. Ini sisanya. Nah, ini oke, ini dia dapatnya. Nah, dapat ya? Dapat Pak, langsung 15.000 6 juta. 15.000? 5 juta. 6 juta. Oh, 6 juta. Di angsulnya 15.000. Ini diangsur apa enggak? Diangsur enggak apa ini? 5 juta 5.985. Ini enggak diangsur. Ini pada saat Anda membayarkan itu si komisaris duit 79 juta, Anda harus potong 5.900.000. Ini enggak ada cerita angsuran ya, karena bukan pegawai tetap yang tadi penghasilannya bagi 12 tadi. Ya, ini langsung dia pokoknya 79.900. Nah, lu potong 5.900.000. Kalau nggak lu potong itu 900, ya lu yang dipotong. Nah, gitu ya. Nah, lanjut ke Mr. Jonathan. Oke, Saya Jonathan Pak. tadi Khairul ya. Oke, silakan Ya, Khairul. ada di foto tadi. Oh, ada di foto Pak, bisa dilihatin. Oke, ada foto ya. Luar biasa memang Pak Khairul. Udah tahu itu Pak betul dan. Oh, ini dia, Mr. Khairul. Oke, Jonathan. Tipe itu 21 berarti ya. Ya, coba jelaskan dulu Pak Jonathan. Pak Khairul. Iya Pak, nggak tahu tadi langsung ditarifkan ke pasal 17. Jadi kan ada 178.500.000. Nah, yang kena tarif 5% itu 60 juta, baru sisanya itu 118.500.000 itu dikenain tarif 15%. Jadi total PPh-nya 20.779.500. Maka yang diterima pesangon sama Pak Jonathan itu total DPP-nya dikurangin PPh. Jadi yang ditransfer ke Pak Jonathan 157.750. Sekian. Okay. Any Gitu, Pak. other opinion based on this transaction? Ada opini lain nggak? Atau dikali 50% kan lupa. Ada nggak, Bapak Ibu? Ya Pak, betul dikali 50% dulu Pak. 50% dulu ya. Iya, betul. Bapak terpengaruh Bapak sama Pak Khairul. Enggak Pak, ada di itu Pak, di bahasan yang tadi disampaikan sama Pak Regi Pak. Ya, jadi katanya harus itu. 50% dulu Pak. Oke. Kalau nggak salah batasan pesangon tidak kena PPh 21 50 juta ya. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi itu dikurangi dulu 50 juta, baru dikenai tarif pasal PPh pasal 17 ya Pak. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya kemarin banyak juga mencari referensi tentang ini ya. Jadi ternyata nggak sama antara tarif pasal 17-nya pesangon dengan tarif yang seharusnya. Jadi yang mengatur ini PP ya, peraturan pemerintah, bukan undang-undang PPh yang pasal 17, bukan. Jadi dia ada tarif sendiri untuk pesangon ini. Nah, itulah dia 0 sampai 50 juta. Ini 0%. Ya. Terus 50
sampai 100 juta ini 5%, dan 100 sampai 500 ini 15%. Di atas 500 ini 25%. Ini dia. Ini beda ya Pak. Oh, beda sama pasal 17 berarti ya Pak ya? Betul, beda. Peraturannya di mana Pak kalau boleh tahu? Pemakaian Ini aplikasinya PP bagaimana? 68 2009, Bu. Ya. Oh iya, PP 6. Mengaplikasikannya itu tergantung apanya Pak? Kita pakai PP 68 dengan yang 17. Ya, pokoknya kalau pesangon ya berarti kita pakai yang ini. Oh iya. Langsung ya Pak ya. Ya, jadi berapa tadi tarifnya ini kita coba hitung? 178.530 ya. Kali Ya. 178 530 23. Oke, maka 5 juta pertama nggak kena. Selesai. Ini berarti 50. Nah, terus ini 50 juta. Nah, ini sama dengan ini kurang ini kurang ini. Oke. Maka dapatlah ini kali Oke, like this. Jadi first 50 million nggak kena pajak, ya. Ya ini memang sengaja dibuat aturan pemerintah. Masa doang pesangon yang dapat 20 juta kalian pajak lagi kan gitu kan. Nah, udah berarti di 20 juta nggak kena. Terus 50 juta kedua kena 5%. Dan terus nanti 100 ke 500 yang 15%. Nah, jadi kena ini 14 juta 279.500. Oke. Berarti itu Pak yang dibayar 14.279 ya Pak ya? Ya, benar. Nanti Pak Ibu kalau PP21 ini kalau sudah kena case ya, misalnya perusahaan yang bayar ini, nah, itu kita baru lebih paham apa learning curve kita jadi lebih besar. Iya. Ya, nanti ada case-nya sendiri lah begitu di lapangan kan. Apalagi yang konsultan mungkin tuh bisa dapat banyak case ya. Kalau yang ini Pak, saya belum pernah ini Pak, dapat nih Pak. Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah Pak. Kalau yang untuk dapat pesangon nih Pak, gaji aja Pak yang saya bikin Pak. Belum dapat berarti Pak. Nanti saya juga nggak mau keluarin Pak kayaknya. Berarti nggak pernah ada yang dapat pesangon ya Pak? Rugi Pak kayaknya. Kita rugi Pak kalau keluarin pesangon Pak. Makanya kan sekarang tuh kan banyak kontrak ya, setahun 2 tahun sudah, ya kan? Betul Pak, ya kayak begitu aja Pak. Tapi kan ada PKWT juga ya, Undang-Undang Cipta Kerja kan, jadi kalau setahun wajib ada gaji yang ke-13. Iya Pak, benar. Tapi lebih baik begitu ya Pak. Cipta Kerja. Iya. Oke. Jadi walaupun banyak yang bilang Cipta Kerja itu katanya melanggar konstitusi dan sebagainya, saya sebagai orang pajak saya sangat sepakat loh dengan Cipta Kerja Bapak Ibu. Dia mengurangi pajak dividen. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya dividen asal investasi nggak perlu bayar, itu udah satu keuntungan. Terus masalah bunga, kalau dulu pembetulan tuh nggak ada batasan, sekarang ada 24 bulan. Terus kalau dulu 2%, sekarang itu 0,98%, udah berkurang 50%. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya Cipta Kerja itu banyak juga aturan keuntungannya kalau untuk dipajak. Maka nanti kita lihat lah ya, kan harus 3 tahun pemerintah itu memperbaiki kan? 2 tahun ya. 2 tahun ya, Pak, Bu? Iya, 2 tahun. Nanti, Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Kan di samping uang pesangon itu kan ada uang penghargaan. Itu kena pajaknya sama juga. Kan disebutnya ada uang pesangon sekian kali, uang penghargaan sekian kali, kemudian ada uang apa lagi gitu. Itu sama semua. Beda, Bu. Beda. Jadi kan gini, pesangon itu yang membayarkan siapa? Pesangon ya pemberi kerja dong. Pemberi kerja. Tapi kalau misalnya uang jaminan hari tua yang bayarkan siapa?
Bukan Pak, uang penghargaan ditulisnya di undang-undangnya. Oh, uang penghargaan ya Bu ya? Oh Iya. bukan maksudnya berarti bukan karena Bukan. asuransi, bukan ya? Bukan, jadi dia hampir sama juga, cuma dibedakan misalnya uang pesangon tuh paling banyak tuh 9 kali, uang penghargaan itu di bawah itu gitu. Kalau menurut saya sih Bu, karena dia saat trutangnya dan objeknya sama, bisa kita anggap sebagai pesangon. Jadi sama aja pajaknya Jadi Pak. sama. Ya. Baik Pak, makasih. Pak, kalau misalkan berarti nanti kalau enggak, maksudnya dia juga dapat gaji di bulan itu, berarti perhitungannya beda ya Pak ya dihitungnya? Beda pesangon. Beda sendiri, satu Jadi pesangon pakai satu gaji. Oh iya, berarti 2 perhitungan. Berarti untung dia dapat gaji, dapat pesangon lagi kan gitu kan? Iya, enaknya Pak. Masa dipecat enak ya? Ya udah Pak. Oke, Pak Khairul. Saya lanjut yang terakhir dikit lagi nih. Oke, Mr. James Bond. Number 7. Saya Pak. Oh, Ibu ya. Tapi Gimana, boleh dibahas bersama aja Pak, saya masih bingung karena orang asing deh. Ya, oke. Sebenarnya gampang aja. Kalau orang asing berarti bukan 21, 26. Oh ya, ini dia salah saya. Ya, kan gitu kan Bu ya. Jadi Ya, kalau berarti- asing 26. Jadi Pak. ya, ada turis atau enggak usah turis, ada pekerja asing yang datang ke Indonesia. Sepanjang dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, maka dia pakai 21. Apa buktinya? Dia punya kitas, berarti dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Kalau dia enggak subjek dalam negeri, berarti itu pasal 26. Berarti ibaratnya kita memberikan uang kepada orang luar ya. Itu maka pasal 26. Pasal 26 tarifnya cuma 1. 20%. Oh. Atau tarif lainnya yang diatur oleh DGT, oleh Tax Treaty, oleh P3B ya. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Nah, itu nanti kita bahas di pajak internasional, lebih advance lagi. Soalnya berapa hari baru bisa kita kenain. Dia kena tarif yang tarif P3B. Terus syaratnya itu harus ada surat keterangan domisili ya, Certificate of Domicile. Nah, tapi kalau defaultnya itu selagi Anda nggak punya sertifikat domicile, Anda dipotong 20%. Nah, gitu ya, defaultnya seperti itu. 20% dikali dengan nilai, berarti 8.320 dikali dengan kurs rupiah, dikali dengan 2%. Maka itu yang dipotong jadi PPh 26. Makanya Pak Ibu kalau lihat SPT itu kan ada SPT 2126. Kalau 23 ada SPT 2326 gitu kan? Pasti ada garis miring 26-nya. Artinya semua yang dibayarkan kepada asing itu masuk ke 26. Oke. Lanjut yang terakhir ya. Pak. Ya. Nanya. Ya. Kalau WNA ini pegawai tetap gimana Pak? Berarti perhitungan seperti karyawan biasa. Nah, apa yang membedakan kalau pegawai tetap dan tidak pegawai tetap saja ya aturannya tadi, pegawai tetap itu yang lebih dari 1 bulan, pegawai tidak tetap itu yang dia hanya sifatnya sementara, yang gitu kan? Ya. Terus bagaimana kalau WNA itu masih statusnya belum punya NPWP di kita, mau pegawai tetap, tetap pakai 20%. Jadi kalau dia punya NPWP kita, maka dia pakai 21 yang hitungan seperti tadi. Tapi misalnya kalau dia bukan NPWP kita, berarti itu 26. Oh, baik. Berarti kalau misal udah punya NPWP, terus pegawai tetap pakai tarif biasa itu ya Pak ya? Ya, pakai tarif biasa. Ya. Oke, baik. Nah, gimana kalau misalnya Khairul misalnya? Khairul punya istri orang Rusia misalnya. Boleh dapat PTKP nggak kalau dia WNA? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Karena NPWP-nya jadi sama saya, Pak. Ikut suami. Ini sama sebenarnya kayak yang seperti Pak Topan sampaikan tadi. Sebenarnya kita tanggung itulah status menikahnya. Jadi sepanjang Khairul sudah menikah, mau dengan siapa aja, mau dengan orang Rusia, orang Singapura, janda beranak 3, dan sebagainya. Nah,
Yang penting adalah status menikahnya yang ditanggung, bukan bentuk wanitanya ya. Iya. Bukan gimana istrinya, tapi status menikah. Jadi boleh. Jadi boleh siap-siap Rol ya, cari yang WNA gitu boleh. Sudah punya Pak, maaf. Oh, sudah punya ya. Oke, baik. Oke Pak. Lanjut yang terakhir nih, Kevin. Pegawai harian lepas 1.800.000. Ya, saya Pak. Oke, Maaf, silakan. ya, Bu Siti. Iya, mohon koreksi juga. Ini upah harian 1.800.000, saya kurangi dengan PTKP. Saya tadi ada kirim ke Bapak juga ya. Dengan PKP-nya 1.650.000, saya langsung potong PPh 21 dengan 5%, yaitu 82.500. Benar nggak ya Pak? Oke. Nah, ini tadi Pak Ibu. Dia, kita lihat dulu ya, harian lepas yang mendapat gaji 800. Sebenarnya soal saya yang salah nih. Kita nggak tahu berapa hari. Bener nggak? Ini 1,8 nih harian atau... Tadi. Iya kan Bu? Benar. Iya, saya bingung tadi. 1 bulan mungkin. Ini saya yang salah nih. Kalau 1 bulan udah jelas itu bukan di bawah PTKP kan? Di bawah PTKP jadi nggak kena. Iya benar. Kalau misalnya Ibu bilang tadi yang 1 hari, benar yang Ibu sampaikan. 1,8 dikurangin 450.000 dikali dengan tarif. Kalau 1 hari dapat 800. Ya sebenarnya soalnya yang kurang pas sih. Ya tapi intinya gitu Pak Ibu ya. Jadi kita harus tahu berapa hari. Misal nih, kalau ini 3 hari, gimana coba? 1,8 berarti dibagi 3, 600.000. 600.000 dikurangi 450.000 berarti 150.000. 150.000 dikali 5% berarti 7.500. Terus dikali dengan 3 berarti 21.500. Kalau ini untuk 3 hari. Dapat alurnya ya? Kalau yang harian tadi berarti PTKP-nya 450.000. Kalau bulanan nggak dapat ini, nggak terutang PPh. Saya rasa itu untuk yang 21 kali ini. Nah, jadi kenapa saya kasih soal lagi walaupun tadi sudah ini ya, sudah biar 21 karena memang 21-nya agak ribet Pak Ibu. Jadi biar kita bisa lebih sedikit lebih paham dikit lah. Jadi kalau ada yang kurang-kurang paham begitu dapat soalnya kan jadi makin lebih paham. Kalau 22, 23 yang lain itu gampang. Seperti yang saya bilang tadi, pajak itu gampang ya. Yang susah bayarnya. Gampang, pajak itu gampang. Saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita jumpa lagi hari Selasa ya. Pak Herman, kalau ada pertanyaan di luar pelatihan apa boleh? Boleh Bu, Ibu mau nanya apa? Kalau sekarang belum. Oh belum, boleh. Pas menjumpai kesulitan saat di lapangan ya maksudnya. Oh, boleh. Ya, terima kasih banyak. Bu Yuli lapangan mana Bu? Senayan. Lapangan tembak dong. Pak Hairul suka mancing ya? Gimana Bu? Ya, kalau Pak Hairul suka mancing. Saya nggak suka mancing Bu. Mancing itu pekerjaan yang nggak maju. Karena kalau maju nyemplung. Iya betul ya. Betul. Anak buahnya Cak Lontong ya Pak. Oke, saya rasa itu dulu Pak Ibu ya untuk ya. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman untuk penjelasannya. Selamat bermalam minggu untuk Khairul juga ya. Kalau sudah punya Rul, selamat bermalam minggu. Malam minggu sama yang punya ya kan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, saya rasa itu dulu. Makasih. Pak Herman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian peserta Brevet AB, materi potong pungut hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya masing-masing. Ini dia baru ketahuan. Maaf ini Pak Herman masih ada. Oke. Wait.
1, 2, 3. Oke, wait ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Herman. Sampai jumpa. Sampai jumpa Hari Selasa. hari Selasa. Dengan Pak Herman terasa asik ya pajak. Nggak tegang ya. Iya. Berani salah kalau dengan Pak Herman. Yang salah pasrah aja. Kayaknya diperbaiki ya Bu Yuli. Iya, iya. Bapak Herman udah keluar ya? Oh iya. Oh iya. Pak Herman udah keluar. Mungkin informasi yang akan kami sampaikan untuk kelanjutan materi potong pungut hari Selasa tanggal 15 November 2022 ada potong pungut yang akan diampu oleh Bapak Herman Eka Putra SE yang akan dimulai pukul 18.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, kami akan mengirimkan link rekaman pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu, kemungkinan paling telat besok sore ya. Siap, Mbak Ajeng. Ya, itu aja mungkin informasi yang Mbak dapat Ajeng. saya sampaikan. Dan para peserta sudah bisa dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sampai jumpa untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Mbak Ajeng masih di sini Kak? Keluar nih. Di Mbak Ajeng sudah keluar.